Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali di Robi Rodia Official bersama saya Vidina Putri Anikmat dan Ustazah Ika Rahmawati. Assalamualaikum. Mungkin bisa diperkenalkan pada teman-teman di sini. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati. Di sini saya mengajar di SMK Robi Rodia pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membicarakan tentang hijrah stories dari Ustazah Ika Rahmawati. Yang pertama, apa sih itu hijrah menurut Ustazah Ika Rahmawati? Hijrah, kalau menurut saya hijrah itu memperbaiki dari sesuatu atau dari hal yang kurang baik menjadi baik, baik itu dari perilaku kita, tutur kata kita, kemudian cara kita bertingkah laku, cara kita bergaul, gitu sih Mbak. Pokoknya intinya merubah diri agar diri kita itu menjadi lebih baik lagi, gitu sih. Terus yang kedua, bagaimana kisah hijrah dari Ustazah Ika Rahmawati? Kisah hijrah saya sebenarnya ceritanya panjang. Ya mungkin bisa ini kan sharing. Semoga yang saya ceritakan ini bermanfaat ya. Jadi awalnya saya itu berasal dari keluarga yang biasa, sederhana. Orang tua juga hanya pekerja buruh. Kemudian orang tua itu pengen punya anak yang berpendidikan tinggi, kalau bisa lebih baik dari kehidupan orang tua, gitu kan. Bapak saya pengen saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Bapak saya pengen anaknya menjadi seorang guru, gitu. Kemudian awalnya saya enggak tahu, saya ini setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah mau kemana, itu enggak ada pandangan sama sekali. Malah setelah melihat iklan di TV itu pengennya masuk SMK saja, karena iklannya kan masuk SMK setelah lulus kerja gitu kan. Jadi ya udah wes masuk SMK gitu. Tapi orang tua diem dulu, enggak ngasih pengarahan apa-apa. Setelah lulus mendekati kelulusan baru diarahkan masuk madrasah aliyah saja. Nah, kemudian masuk madrasah aliyah atas pengarahan dari orang tua. Ya udah ngikut. Kemudian mau lulus madrasah aliyah juga sama sekali tidak mempunyai pandangan nanti mau ke universitas mana. Diem aja udah di kelas. Sedangkan teman-teman lain tuh pada ribut ngurusin nilai untuk untuk pengajuan ke universitas negeri lah, untuk apalah. Saya nggak ada pandangan. Kemudian sudah kelulusan, ini singkat cerita, sudah kelulusan, kemudian mulai diarahkan sama orang tua untuk masuk ke universitas. Kemudian kita cari universitas yang dekat. Dulunya mau ke universitas yang ada di Ngalian. Kemudian kalau di Ngalian harus sambil mondok. Sedangkan saya enggak mau mondok. Ya udah yang nyari yang bisa dilaju. Akhirnya masuk ke salah satu universitas swasta yang ada di Jalan Raya Kaligawe. Udah masuk situ. Dan orang tua bilang, kalau kamu nyari yang jurusan umum, Bapak tidak mampu, biayanya mahal. Bapak hanya mampu kamu masuk ke tarbiyah, jurusan tarbiyah di pendidikan agama Islam. Ya udah, nurut aja. Nurut, masuk ke PAI. Kemudian di situ saya merasa belum baik dibandingkan teman-teman yang lain. Sedangkan teman-teman yang lain itu ada yang hafidhoh, ada yang dari pondok pesantren mana, dan lain sebagainya. Di situ saya minder. Saya hanya bisa kalau mata kuliah sedang berlangsung hanya bisa mendengarkan dan mencatat, tapi sama sekali tidak masuk materinya. Tapi perlahan mulai banyak teman, mulai bersosialisasi sama teman, akhirnya tahu. Karena alhamdulillah saya dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Jadi kalau saya nggak tahu tentang satu hal, saya dikasih tahu. Kemudian mulai masuk kuliah itu kan dari mulai zaman sekolah sampai kuliah semester 2 kalau nggak salah.
Saya itu di rumah penampilan saya kayak apa ya namanya, belum tertutup, baju masih buka-bukaan, dalam artian bukan pakaian you can see ya Mbak ya. Masih pakai kaos ya kaos pendek, kalau rok ya rok pendek gitu. Kemudian setelah mau memasuki, kalau ndak semester 3 itu semester 4, kayak sadar dengan sendirinya kayak gini. Saya itu masuk di jurusan tarbiyah pendidikan agama Islam. Nantinya bakal jadi guru pendidikan agama Islam. Tapi kok pakaian saya terbuka, di rumah pakaian saya ndak tertutup, keluar juga auratnya masih terbuka. Harusnya kalau guru pendidikan agama Islam kan harus memberi contoh yang baik kan begitu. Sebelum saya ngasih tahu murid-murid, kan harusnya saya sudah melakukan terlebih dahulu gitu kan. Salah satunya menutup aurat. Nah, dari dari pergaulan saya dengan teman-teman di kampus, alhamdulillah bisa membawa dampak yang positif buat saya. Mulai dari rajin yang namanya puasa sunnah, itu juga berkat teman-teman saya. Teman-teman pada ngajak, yuk puasa Senin yuk, puasa Kamis yuk bareng-bareng. Nah, kemudian yuk sholat berjamaah, sering diajak. Jadi secara tidak langsung kan ngefek, nular ke saya. Kemudian mulai nutup aurat itu kalau tidak semester 3, semester 4. Dulu saya kerudungnya ini diselempang ya, diselempang. Jadi dadanya masih terbuka. Kemudian setelah melihat teman mulai ada perubahan, Mbak. Kerudung teman tuh kalau kerudungan tuh seperti ini. Kemudian saya jadi mikir, teman saya aja bisa berubah, kenapa saya enggak gitu. Kemudian sering melihat tulisan-tulisan. Dulu itu sering melihat tulisan yang bunyinya seperti ini, kalau anak perempuan 1 langkah kakinya keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka 1 langkah pula ayahnya masuk neraka. Dulu enggak ngefek tulisan itu. Selain tulisan itu ya banyak lagi lah. Tapi setelah saya mulai ingin ada niat memperbaiki diri, tulisan seperti itu jadi ngefek. Terus melihat tulisan lagi, siapa namanya putri Rasulullah, Fatimah ya. Fatimah itu kayak nanya sama Rasulullah. Intinya, siapa sih wanita yang nantinya masuk neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, yang masuk neraka adalah wanita-wanita yang dia tidak menutup auratnya. Itu kayak tamparan. Ya Allah, masa orang tua saya susah payah membesarkan, terus balasan saya masa iya saya mau ngasih neraka, seperti itu. Mulai dari situ yuk nyoba nutup aurat pakai kerudung. Kemudian ada cerita yang unik. Biasanya kan kalau saya nyuci itu di sumur tangga. Kalau nyuci itu enggak pakai kerudung, pakai celana pendek, kaos pendek, udah nyuci di sumur. Kemudian setelah ada niat pengen nutup aurat semua, keluar nyuci, nutup pakai baju panjang semua sama pakai kerudung. Ibu kan lihat, loh, meh nandi mau kemana toh? Loh kan namanya nyuci, biasanya kan nyuci. Lah kok pakai kerudung? Loh, lah kan ya malah apik gitu Mbak. Ya, kaget. Lah kan anak perempuan keluar rumah berkerudung kan malah apik toh Bu. Sambil ketawa ibu saya. Nah, bapak saya cuma tersenyum aja. Mungkin bapak saya dalam hatinya, alhamdulillah anak saya sadar. Mungkin gitu ya Mbak ya, gitu. Mulai dari situ pernah diketawain tetangga juga, nyuci kok dengarin kerudungan, tumben gitu kan. Tapi saya masa bodoh, kan saya pengen memperbaiki diri saya gitu. Setelah membiasakan diri berkerudung, dari mulai keluar rumah entah ke warung entah kemana gitu, lama-lama ya itu Mbak nyaman dan terbiasa. Malah sekarang tuh kalau keluar di emperan rumah saja enggak pakai kerudung itu risih, meskipun sesama perempuan atau ada teman perempuan main ke rumah lepas kerudung, malah risih kalau lepas kerudung, padahal sama-sama perempuan, soalnya sudah terbiasa gitu. Jadi saya merasa mendapat hidayah dari Allah
mulai ditunjukkan dari Allah perlahan sih. Allah mulai menunjukkan sama saya perlahan, mulai dari saya dikirimkan teman-teman yang baik, diingatkan, diajak puasa bareng, sholat bareng, kemudian hingga akhirnya saya bisa menutup aurat saya sampai sekarang. Itu semua juga berkat teman-teman yang soleh-solehah saya. Terus mungkin sedikit cerita, kenapa sih dulu ngambil jurusan tarbiyah terus pendidikan agama Islam, kenapa sih? Iya. Dulu ngambil jurusan pendidikan agama Islam itu satu karena terpaksa. Oh, apalagi terpaksa berarti. Iya terpaksa dulu ya Mbak, terpaksa. Ke orang tua tuh bilang gini, Bapak seneng kalau anak-anaknya Bapak jadi guru. Kalau jadi guru tuh ndak seperti orang pabrikan gitu. Kalau jadi guru nanti sholatnya terjaga, mau ini mau itu bisa. Jadi bisa ngatur waktu gitu. Kemudian saya dulu pengennya malah di sastra Indonesia, kalau ndak sastra Indonesia bahasa Indonesia, nah enggak bahasa Jepang. Soalnya dulu di Madrasah Aliyah ada bahasa Jepang dan kebetulan suka banget sama pelajaran bahasa Jepang. Terus Bapak bilang, Bapak enggak mampu kalau ngambil jurusan umum, mampunya di PAI, soalnya biayanya ringan, gitu kan. Nah, terus Bapak juga bilang gini, kalau kamu enggak mau kuliah jurusan PAI, ya udah enggak apa-apa, kamu kerja sakarepmu gitu. Mau kerja pabrik monggo, mau kerja apa monggo. Tapi nanti kalau adikmu kuliah dan adikmu ndelalah kok jadi orang sukses, jangan salahkan Bapak. Nah, Ditanteng ya. Mbak dikasih ya? Kata-katanya tuh kayak nusuk banget. Habis itu ya udahlah mikir, ya udah namanya orang tua kan pengen anaknya mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Ya udah nurut aja, ngikut. Sampai pernah semester 2, semester 1 IPK itu jelek banget dibandingkan teman-teman. Kemudian semester 2 yang semester 2 kan mau KHS apa KRS-an ya, KRS. yang memilih mata kuliah. Tak baca semester 2 mata kuliahnya ini nih. Ini apa yang namanya tafsir, apa yang namanya apa sih? Iya apa enggak tahu, bener-bener enggak tahu Mbak. Habis itu sampai rumah nangis. Sampai nangis. Nangis saya Mbak, enggak tahu ini pelajaran apa, nanti bisa apa enggak gitu loh. Terus saya itu sebenarnya salut gitu loh sama Ustazah Ika. Oh, biasa aja Mbak. Itu kenapa kok bisa istiqomah puasa Senin Kamis, itu gimana sih, motivasinya apa? Enggak. Kalau dibilang istiqomah belum. Istiqomah itu sulit sekali ya. Kalau dibilang istiqomah terus terang belum istiqomah karena pernah mengalami masa males banget. Dulu nanti kalau dibilang sombong gimana? Enggak, ini kan sharing. Dulu waktu SMA sampai kuliah itu bisa dibilang rutin. Sampai kalau mau jajan tuh ini hari apa ya? Oh hari Rabu, ndak puasa. Was-was Mbak, takutnya keliru. Ini hari apa ya? Sering begitu dulu. Cuman sekarang kok saya bingung sendiri dengan diri saya. Yang katanya kan hidayah itu kan menghampiri kalau dijemput. Tapi hidayah juga bisa pergi kalau kita tidak istiqomah. Nah, pernah mengalami masa yang mana di masa itu ndak istiqomah. Pernah males banget setelah kuliah malah. Setelah kuliah tuh kayak sibuk sendiri, kemudian males, yang mengerjakan sunnah-sunnah itu males, sholat sunnah males, kemudian puasa sunnah juga males. Kemudian sekarang mulai mikir, alhamdulillah Allah memberi pikiran, maksudnya mulai mikir, dulu saya sering begini, tapi kok sekarang males ya, gitu loh Mbak. Pasti ada yang salah pada diri saya. Kemudian, oh iya, namanya hidayah kan bisa pergi kalau kita ndak istiqomah, seperti itu. Hingga akhirnya mulai sekarang sih mulai memperbaiki diri lagi, mulai
membiasakan mengerjakan sunnah-sunnahnya Allah, puasa, entah sholat, entah apa gitu sih Mbak. Ndak istiqomah banget, ndak. Ada naik turunnya. Namanya iman naik turun ya. Iya, namanya iman seseorang kan kadang naik, kadang turun. Yang penting katanya guru saya tuh yang penting jangan seperti obor belara. Gimana? Obor belara itu kan daunnya itu loh Mbak, kelapa. Kelapa. Kalau kita nyalain itu daunnya kelapa yang kering itu kan namanya belara. Itu kan apinya apinya apa ya bahasanya? Membara. Apinya kan membara, tapi membaranya cepet, hingga akhirnya habisnya juga cepet ya membara kemudian cepet habis. Jangan seperti obor belara gitu. Jadi niat baik itu dijalankan dengan pelan-pelan, sedikit-sedikit tapi rutin, katanya seperti itu, kata guru saya. Coba.